wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Wa ba'du. Alhamdulillah wa syukrulillah, di siang hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian kita. Di pertemuan sebelumnya untuk kajian Sababun Nuzul kita sudah sampai di surat An-Nisa ya. Pertemuan yang lalu, 3 pekan yang lalu ya, kurang lebih kita membahas mengenai Sababun Nuzul surat An-Nisa ayat berapa? Pertama ya. Ayat 2. Ayat 3 ya. Ya, jadi di pertemuan yang lalu kita sudah membahas surat An-Nisa ayat 3 yang membahas mengenai anjuran untuk bersikap adil terhadap anak-anak yatim ya, yang dikaitkan dengan masalah hukum poligami ya, kemarin sudah kita bahas. Nah, pada siang hari ini kita akan melanjutkan Sababun Nuzul ayat berikutnya. Insyaallah pada siang hari ini kita akan membahas 2 ayat. Ya, memang hanya 2 ayat tapi penjelasannya agak rinci ya, terutama ayat ke-11 mengenai bagaimana tata cara pembagian warisan. Jadi di ayat ke-6 Allah menyebutkan mengenai, kalau beliau di sini memberikan tema tadzkiratun ila ausiya il yatama, peringatan bagi ausia al-yatama. Ausia itu artinya bagi orang-orang yang diberikan amanah ya, bagi wali-wali anak yatim. Kemudian yang ayat berikutnya ayat ke-11 bad'u tasyri'i al-mawarith, permulaan pensyariatan warisan ya, fikih mawarith. Baik, seperti biasanya kita baca bersama-sama ayat yang akan kita bahas di siang hari ini. Kita mulai dengan ta'awud. Kita baca ayat ke-6 kemudian ayat ke-11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtalul yatama hatta idza balaghun nikah fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum wa la ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu alaihim wa kafa billahi hasiba. 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yusikumullahu fi auladikum dzakari mithlu hadhil unthayayn fa in kunna nisaan fawqa ithnatayn falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan falaha nisfu wa li abawayhi likulli wahidin minhuma as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu faliummihi thuluth fa in kana lahu ikhwatun faliummihi thudusu min ba'di wasiyatin yusi biha aw dayn aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a fariqatan min Allah
Baik, jadi dua ayat ini, ayat yang ke-6 ya, tadi membahas tentang peringatan bagi ausia, wali-wali yang mendapatkan amanah anak yatim. Jadi anak yatim ya, kita pertama harus membedakan antara atau memisahkan ya antara yatim dengan fakir miskin gitu ya. Jadi tidak semua anak yatim itu masuk kategori fakir miskin. Bisa jadi ada anak yatim tetapi karena orang tuanya kaya, bapaknya kaya kemudian meninggal ya, dia memang statusnya sebagai anak yatim. Tetapi dia orang kaya ya. Jadi yatim itu tidak selalu identik dengan fakir miskin. Makanya kalau kita bicara tentang pembagian zakat ya, misalnya 8 asnaf itu tidak ada golongan yatim gitu ya. Yang ada kan fakir, miskin, amil, kemudian gharim ya, lalu sabilillah, ibnu sabil dan seterusnya. Sementara anak yatim ya tidak masuk kategori zakat karena tidak semua anak yatim itu masuk kategori fakir miskin. Tapi kalau dia masuk kategori fakir miskin ya tentu saja masuk ya. Nah, maka di sini Allah memperingatkan bagi orang-orang yang diberikan amanah anak yatim ya, menjadi wali, menjadi orang tua asuh, agar memperhatikan jangan sampai dia mendolimi anak yatim tersebut dengan memakan hartanya. Allah berfirman, wa batalul yatama hatta idza balagun nikah. Ujilah anak-anak yatim itu dalam hal mengatur harta hatta idza balagun nikah, sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum. Lalu jika menurut penilaianmu mereka telah pandai mengatur harta, serahkanlah kepada mereka hartanya. Wala ta'kuluha israfa wa bidaran ayyakbaru, dan janganlah kamu memakannya melebihi batas kepatutan ya. Wa bidaran ayyakbaru, dan janganlah kamu tergesa-gesa menghabiskannya sebelum mereka dewasa. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif, siapa saja di antara orang yang memelihara anak yatim itu yang termasuk kategori orang yang mampu, orang yang kaya, falyasta'fif, maka hendaklah dia menahan diri ya, jangan serakah gitu terhadap harta anak yatim. Wa man kana faqiran, dan siapa yang fakir ya kemudian punya amanah anak yatim, falyakul bil ma'ruf, kalau ingin memakan hartanya ya makanlah dengan cara yang baik. Fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa asyhidu alaihim. Nah, ketika kamu menyerahkan harta kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Wa kafa billahi hasiba, cukuplah Allah sebagai pengawas. Jadi di ayat ini Allah menjelaskan mengenai bagaimana pentingnya amanah harta gitu ya, dan menyerahkan harta itu kepada orang yang memang dia bisa menggunakannya dengan baik. Jadi ketika masih anak-anak ya, meskipun ini bicara tentang anak yatim, tapi siapa saja ya, anak kecil misalnya ya, kalau ngasih uang, ngasih sangu ya jangan banyak-banyak gitu. Meskipun nanti minta sedikit demi sedikit ya akhirnya banyak juga gitu ya. Tapi karena masih kecil itu ya tidak boleh dilakukan atau memberikan harta yang terlalu banyak. Termasuk bukan hanya uang ya, barang-barang berharga lainnya. Ketika si anak itu belum bisa mengelola harta dengan baik, ya jangan diberikan kepada dia. Nah, sedangkan ayat ini Allah memberikan panduan. Ya, jadi anak yatim itu ketika dia punya harta lalu dikelola oleh walinya, ya dikelola dengan baik. Sampai benar-benar wali itu yakin bahwa anak ini sudah bisa mengelola harta dengan baik. Dan di sini tandai dengan hatta idza balagun nikah, sampai cukup umur untuk menikah gitu ya. Sudah dewasa, baru ketika itu serahkanlah hartanya. Lalu di sini Allah juga memberikan panduan, ketika wali yang mengelola harta anak yatim itu termasuk kategori orang yang mampu, ya kalau bisa jangan atau menjaga diri ya. Kalau memang tidak butuh ya jangan memakan harta tersebut. Tapi kalau dia kategori fakir ya tetap boleh ya, dibolehkan untuk memakan harta anak yatim tersebut ya sesuai dengan
kadar yang baik gitu ya, kelola dengan baik. Kemudian di akhir ayat Allah menutup bahwa Allah itu maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Nah, kita lihat sebab nuzulnya, disebutkan an Aisyah radhiyallahu anha fi qoulihi ta'ala wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf annaha nazalat fi waliyil yatim. Ya, jadi ayat ini turun mengenai atau terkait dengan wali al yatim. Tadi kalau bahasa gampang, bahasa enaknya wali itu ya tadi orang tua asuh gitu ya, atau wali dari anak yatim idza kana faqiran, jika dia dalam kondisi fakir. Annahu ya'kulu minhu makana qiyamihi alaihi bima'ruf, bahwasanya dia boleh memakan harta tersebut makana qiyamihi alaihi. Ya, ini sebagai upah gitu ya, sebagai upah atas jasa yang dia lakukan ya, jasa merawat anak yatim itu dia boleh mengambil upah gitu ya, bil ma'ruf, tapi dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik gitu ya, ya sepantasnya. Misalnya hartanya 100 juta gitu, kira-kira dia sebulannya boleh ngambil upah berapa gitu. Nah, ini yang disebutkan di sini sebab nuzulnya. Nah, termasuk yang perlu kita perhatikan di sini, seandainya wali dari anak yatim itu ibunya sendiri, ya bukan berarti dia juga bebas memakan harta yang ditinggalkan ayahnya. Ya, jadi misalnya ada seorang laki-laki ya punya istri, kemudian dia punya anak. Nah, laki-laki ini kan meninggal, katakanlah anaknya ada 2, ya ada 2 laki-laki semua. Kemudian punya ibu 1, punya istri 1. Nah, itu anaknya dapat bagian berapa kalau kasusnya seperti itu? Kan anaknya 2 laki-laki semua ya. Kemudian istrinya 1. Istri dulu, istri dapat berapa? 1/8 atau 1/4? Atau setengah? Enaknya berapa? Ya, 1/8 ya. Nah, dapat 1/8, istri dapat 1/8. Nah, sisanya 1/8 berarti sisanya 7/8 itu dibagi 2 anak tadi. Nah, kalau kasusnya seperti itu, ketika anak-anaknya masih kecil, ya bukan berarti kemudian kan otomatis misalnya meskipun tidak ada ahli waris lain ya, misalnya tidak ada ayah atau tidak ada ibu, nah ahli waris yang lain kan terhalang karena ada anak itu tadi. Nah, maka dalam kasus ini ya si ibu tadi hanya berhak 1/8 harta yang dimiliki oleh laki-laki tadi ya, oleh suaminya, sedangkan sisanya itu harta milik dari anak-anak ya, sehingga dia tidak berhak memiliki, dalam artian tidak boleh menghabiskan sisa hartanya. Nah, seandainya dia butuh ya untuk kebutuhan sehari-hari karena memang meninggal suaminya, ya itu tadi panduan ayat ini diambil dengan cara yang ma'ruf ya, mungkin hartanya bisa diinvestasikan gitu ya, ya kalau banyak hartanya gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Ayat ini memberikan panduan agar jangan sampai berbuat zalim terhadap anak yatim ya. Ini juga punya kaitan dengan ayat sebelumnya yang kita bahas. Kalau di ayat sebelumnya itu lebih terkait dengan masalah apa kemarin? Mahar ya. Jangan mentang-mentang yang dinikahi itu adalah anak asuhnya sendiri, anak yatimnya sendiri, kemudian maharnya sekedarnya. Nah, kemudian di ayat ini panduan ketika mengasuh anak yatim, lalu dia punya harta peninggalan orang tuanya, ya dikelola dengan sebaik-baiknya. Baik, kita lanjutkan ayat ke-11, bad'u tasyri'il mawaris. Nah, ini mulai hitung-hitungan di sini ya. Jadi di Al-Qur'an itu ada ayat, jadi ayat-ayat Al-Qur'an itu banyak modelnya ya. Ada ayat itu yang kategori dia itu qat'iyud dilalah istilahnya. Qat'iyud dilalah atau qat'iyud dilalah itu artinya ayat ini tidak bisa ditafsirkan macam-macam. Nah, jadi maknanya itu sesuai dengan yang tertulis, dengan teksnya. Bisa dipahami? Jadi tidak bisa ditafsirkan macam-macam. Contohnya ayat tentang warisan. Misalnya ya, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil
unsayain. Allah memberikan wasiat kepadamu, Allah mewasiatkan kepadamu, ya, mewajibkan kepadamu fi auladikum, tentang hak warisan anak-anakmu, lidzakari mislu hadzil unsayain. Kalau ada anak laki-laki dan anak perempuan, maka anak laki-laki itu mendapatkan berapa? Hadzil unsayain, 2 kali bagian anak perempuan. Nah, ini ayat yang sangat jelas, ya. Ini tidak bisa ditafsir ulang, tidak bisa dimaknai karena alasan sekarang kan sudah tidak zaman lagi laki-laki itu lebih dominan dari perempuan. Sekarang kan zamannya kesetaraan gender. Jadi ayat ini ya tidak bisa dipakai, tidak bisa seperti itu, ya. Karena sangat jelas sekali bahwa hadzil unsayain, laki-laki itu 2 kali lipat bagian dari perempuan. Nah, itu ya. Lalu contoh lain ya ayat berikutnya, ya. Jadi ayat warisan itu contoh ayat yang tidak bisa diotak-atik. Angka-angka, ya, itu kan tidak multi tafsir. Dari dulu setengah atau apa? Kalau laki-laki 2 kali lipat perempuan, ya tidak bisa dibagi satu persatu, ya, tidak bisa. Jadi laki-laki 2 perempuan 1, ya tidak bisa disamaratakan, sama-sama dapat 1. Begitu juga angka-angka seperti ini. Fa in kunna nisa'an fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak. Kalau yang ditinggal mati itu adalah anak perempuan yang jumlahnya fawqa thnataini, di atas 2 orang, ya, 2 orang atau lebih, falahunna thulutsa ma tarak. Mereka semua dapat 2/3. Jadi kalau 1 perempuan dapat berapa? Nah, ini fa in kanat wahidatan falahan nisf. Kalau cuma punya anak satu-satunya semata wayang perempuan dapat setengah. Tapi kalau lebih 2 orang, 3 orang semuanya perempuan dapat 2/3. Nah, itu nggak bisa diotak-atik, ya, dan tidak bisa dilogika. Mengapa kok kalau perempuan sendiri kok dapat setengah, tapi ketika ada saudaranya kok dapat 2/3? Kenapa kok tidak dapat seluruh harta? Nah, itu tidak bisa diotak-atik. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudusu mimma tarak in kana lahu walad. Nah, kalau punya orang tua, punya bapak atau ibu, ya, orang yang meninggal tadi punya ayah atau ibu, maka masing-masing dapat 1/6 mimma taraka, dari harta yang dia tinggalkan, in kana lahu walad, kalau orang tadi punya walad, punya anak. Jadi ada orang meninggal, punya anak, punya bapak, punya ibu. Bapak dan ibunya ini masing-masing dapat 1/6. Kemudian yang lain untuk siapa, ya? Untuk anaknya tadi. Dilihat jenis kelaminnya. Kalau misalnya laki-laki perempuan, ya berarti bagian sisa. Kemudian nanti laki-laki 2 kali jatah perempuan. Kalau perempuan dua-duanya dapat 2/3. Kalau hanya 1 perempuan dapat setengah, ya. Fa in lam yakul lahu waladu wa warisahu abawahu fali ummi sulus. Kalau ada orang yang meninggal kemudian tidak punya anak, lalu ahli warisnya adalah abawahu, kedua orang tuanya, fali ummi sulus, maka untuk ibu mendapat bagian 1/3. Ayahnya dapat berapa kalau ibu 1/3? Ayahnya dapat sisanya, ya. Nah, karena dia asoba, berarti dapat 2/3. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudusu min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Tapi kalau punya saudara, itu tadi kasusnya, ya. Punya saudara, maka tapi tidak punya anak, kemudian punya ayah dan punya ibu, maka ibunya tadi jatahnya berkurang, hanya dapat 1/6. Nah, ini setelah mim ba'di wasiyatin yusi biha audain. Ini setelah dikurangi dari wasiat yang dia wasiatkan, audain atau utangnya. Jadi sebelum dibagi warisan itu dilihat wasiatnya dulu, apakah dia pernah berwasiat. Wasiat di sini bukan wasiat nenek aku mati, ikut tolong sampean sambung iki, tolong sampean ngene, ya. Bukan seperti itu. Wasiatnya itu wasiat harta, ya. Jadi kalau saya meninggal nanti si fulan itu kasih sekian, si fulan kasih sekian. Boleh berwasiat asalkan syaratnya pertama dia bukan ahli waris, lalu yang kedua tidak boleh lebih dari 1/3 harta, ya. Nah, itu wasiat namanya. Aba'ukum wa abna'ukum, ini adalah pembahasan tentang ayah-ayah dan anak-anak kalian.
atau orang tua dan anak-anak kalian, la tadruna ayyum aqrabu lakum naf'a, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Fariidatan minallah, innallaha kana aliman hakima. Ini ketetapan dari Allah, sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui, hakimah lagi Maha bijaksana. Nah, baik, kita langsung saja ke sababun nuzul ya. Di sini beliau menyebutkan ada dua riwayat sababun nuzul dari ayat ini. Riwayat yang pertama dari Jabir, an Jabirin qol adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa huma yamsyian. Pada saat aku sakit, Rasulullah menjengukku bersama Abu Bakar. Wa huma yamsyian, mereka berdua berjalan kaki. Fa wajadani la aqil. Nah, ketika Jabir sakit, itu mereka berdua mendapatiku tidak sadarkan diri. Fada'a bima'in fatawadda. Kemudian Rasulullah minta diambilkan air, lalu beliau berwudu. Tsumma rasya alayya. Ya. Tsumma rasya alayya. Kemudian beliau memercikkan kepadaku minhu, ya, air wudu tadi. Fa'afaqtu, maka kemudian aku pun sadarkan diri. Faqultu, lalu aku berkata kepada Rasulullah, bertanya, kaifa asna'u fi mali ya Rasulullah. Ya, mungkin ini sakit menjelang kematian gitu ya, sehingga dia bertanya seperti itu. Apa yang aku perbuat fi mali terhadap hartaku wahai Rasulullah. Fa anzalallah, maka Allah pun kemudian menurunkan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil untsayain. Nah, kemudian Allah menurunkan ayat ini. Nah, ini versi pertama ya. Jadi ini terkait dengan Jabir. Jadi kalau kita pahami dari sini ya berarti Jabir itu punya dua anak perempuan. Nah, kemudian versi kedua, an Jabirin. Nah, ini dari Jabir juga, tapi ini tentang orang lain, bukan tentang dirinya sendiri. An Jabirin qala, dari Jabir dia berkata, ja'at imra'atu Sa'ad ibnu Rabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang perempuan, ya, atau bukan seorang perempuan, ini istri dari Sa'ad bin Rabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hatani ibnata Sa'di ibni Rabi. Nah, dia sambil membawa dua anak perempuan. Wahai Rasulullah, ini adalah dua anak perempuan Sa'ad bin Rabi. Berarti anaknya siapa? Hah? Halo? Sa'ad bin Rabi kan siapa? Siapanya perempuan ini? Suaminya. Berarti dia anaknya siapa? Ya, anaknya sendiri ya. Jadi ini anak sendiri ya. Maksudnya anaknya Sa'ad bin Rabi itu anak saya dari suami saya yang bernama Sa'ad bin Rabi. Qutila abuhuma ma'aka fi Uhudin syahidan. Dia ingin, mengapa pakai disebutkan Sa'ad bin Rabi, karena dia ingin menceritakan bapaknya kemana gitu ya. Qutila abuhuma, ayahnya terbunuh, ma'aka bersamamu fi Uhudin pada perang Uhud syahidan, dalam kondisi mati syahid. Wa inna, nah ini masalahnya. Jadi Sa'ad bin Rabi ini meninggalkan dua anak perempuan. Nah, problemnya ini, wa inna ammahuma akhadha malahuma falam yada' lahuma malan wala tunkahani illa walahuma malun. Sesungguhnya paman mereka berdua, ya berarti saudaranya Sa'ad bin Rabi, mengambil harta mereka berdua. Dia sama sekali tidak meninggalkan untuk mereka berdua harta sepeser pun. Wala tunkahani illa walahuma malun. Dan mereka berdua itu tidak dinikahkan ya. Illa walahuma malun, padahal mereka itu punya harta. Artinya saat ini mereka berdua itu sudah dewasa ya. Sementara harta warisannya sudah diambil oleh pamannya. Padahal mereka ini sudah usia menikah tapi tidak punya harta sama sekali karena diambil oleh pamannya. Nah, kemudian Rasulullah pun ketika ceritakan seperti itu, beliau mengatakan qala yaqdillahu fi dzalika. Allah telah menjelaskan, memutuskan perkara tersebut. Fanazalat ayatul miras. Nah, maka turun kemudian ayat
warisan. Yusikumullahu fi auladikum. Allah memberikan wasiat untuk anak-anakmu. Ya, al-ayah ini ayat. Fa arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ammihima, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengirim utusan kepada paman mereka berdua. Faqala a'ti ibnatai Sa'din as-sulusain wa a'ti ummaha as-sumun wa ma baqiya fa huwa lak. Nah, ini jelas sekali. Di sini Rasulullah meminta utusan tadi untuk membagi warisan, ya. A'ti ibnatai Sa'din as-sulusain. Jadi tadi kasusnya ada orang meninggal, punya ahli warisnya siapa saja? Ada anak, ya, 2 anak perempuan, kemudian seorang istri, nah 1 orang ammihima, pamannya itu berarti siapanya Sa'ad? Saudara laki-laki. Nah, berarti ada 4 orang ahli waris. Rasulullah ingin membagi warisan dengan benar. Kan hartanya tadi diambil semua oleh pamannya. Kemudian memerintahkan kepada utusan tadi, ya, a'ti ibnatai Sa'din as-sulusain. Berikan untuk saudara Sa'ad, anak, ya. Kedua anak Sa'ad itu 3 atau 2/3. Kemudian ibunya dapat berapa? Wa a'ti ummahuma as-sumun. Ibunya dapat 1/8. Wa ma baqiya fa huwa laka, dan sisanya itu untukmu. Untukmu maksudnya untuk pamannya. Nah, coba dihitung, berarti pamannya dapat berapa? Bisa ya, ini kan pelajaran kelas 4 SD kan. Ya. Nah, tadi anaknya 2/3, ibunya 1/8. Nah, masih sisa berapa? 3 tambah 1, 2, 4, 3. Berapa? Ya, kan disamakan penyebutnya dulu, ya. Nah, 3 dan 8 berapa penyebutnya? 20. Nah, 24, berarti anaknya dapat 2/3, berarti 16 per. Bisa ya? Nah, kan begini. Ya, kan anaknya dapat 16 kan gini, ya. 2/3. Kemudian ditambah berapa tadi? Ya, 1/8. Nah, kalau disederhanakan, berarti ini kan 24, ya. Nah, 2/3 dikali tadi, ya, 24, 2/3 diganti 24 berarti 16/24. Kemudian 1/8 menjadi 3 atau 4? Oh iya, 3, ya. 3/24, berarti sisanya dapat berapa? Ya, ini kan 16 tambah 3, 19/24, berarti sisanya 5/24. Nah, ini harta yang didapatkan oleh pamannya. Nah, kalau kita dapatkan, ini yang paling besar siapa yang dapat? Anak, ya. Nah, anak kan 16/24 dibagi 2 orang, berarti masing-masing dapat 8, ya. 8/24 atau 1/3, ya, dapat 1/3. Kemudian ibunya dapat 1/8 tadi. Ini malah lebih kecil bagiannya ibu daripada bagiannya paman. Nah, ini jadi ini yang diperintahkan Rasulullah kepada siapa tadi? Orang yang ditugasi untuk membagi warisan. Baik, jadi ada 2 sababun nuzul. Yang pertama terkait dengan hartanya Jabir, kedua terkait dengan Sa'ad bin Rabi'. Baik, kemudian Imam Ibnu Katsir menyebutkan di sini dari 2 sababun nuzul ini, beliau mengatakan wadh-dhahir anna haditsa Jabirin al-awwal innama nazala bisababihi al-ayatul akhirah min hadhihi surah kama sayati. Pendapat yang kuat bahwa hadis Jabir yang pertama, ya, yang Jabir sakit tadi itu turunnya terkait dengan ayat terakhir dari surat ini, berarti surat An-Nisa, ya. Yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah dan seterusnya. Jadi hadis Jabir itu terkait dengan kasus kalalah.
Kalala itu orang yang meninggal tapi dia tidak punya anak dan tidak punya ibu atau orang tua, tapi dia punya saudara. Nah, itu kalala. Ini menurut la halaka laisa lahu waladun walau akhun aw ukhtun. Ya, tidak punya anak tapi punya saudara. Fa innahu innama kana lahu idzaka akhwatun walam yakun lahu banatun. Nah, karena Jabir ketika dia bertanya seperti itu, dia ketika itu memiliki akhwat, punya saudara perempuan. Innama kana lahu idzaka akhwat. Dia punya saudara perempuan, walam yakun lahu banat, tapi dia tidak punya anak perempuan. Wa innama kana yurasu kalalatan. Nah, jadi dia dalam posisi ini mewarisi kalalah. Itu tadi kalalah tidak punya anak tapi punya saudara. Walakin dzakarnal haditsa huna tab'an lil Bukhari. Ya, Ibnu Katsir menyebutkan di tafsirnya, tapi kami menyebutkan hadis ini, hadis Jabir yang pertama tadi itu karena mengikuti apa yang ditulis Imam Bukhari rahimahullah. Fa innahu dzakarahu huna. Sungguhnya Imam Bukhari menyebutkan hadis itu di sini. Wal haditsus tsani an Jabirin asbah binuzuli hadhil ayah wallahu a'lam. Sedangkan hadis kedua tentang siapa tadi? Sa'ad bin Rabi itu lebih cocok menjadi sababun nuzul ayat ini. Karena jelas ya, sini kan Allah menyebutkan yusikumullahu fi auladikum. Nah, jadi ini kan bagi seorang yang meninggal kemudian memiliki anak. Baik, ini pendapat dari Ibnu Katsir. Kemudian pendapat berikutnya dari Ibnu Hajar, walaisa dzalika bilazimin. Tidak harus seperti itu ya, walaisa dzalika bilazimin. Maksudnya tidak harus seperti yang disampaikan Ibnu Katsir. Idla mani'a antan zila fil amroini ma'afat ma'an. Karena tidak ada idla mani, tidak ada larangan ya, tidak ada masalah ketika suatu ayat itu turun terkait dengan dua peristiwa. Kan sudah kita pelajari ya di beberapa pertemuan yang lalu, di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa mungkin saja ada ayat Al-Quran ya yang sababun nuzulnya itu lebih dari satu. Nah, ayat ini juga seperti itu. Jadi satu ayat tapi sababun nuzulnya lebih dari satu. Nah, kemungkinan kedua, wayah tamil ayyakuna nuzulau, ini menurut Ibnu Hajar, wayah tamil ayyakuna nuzula awwaliha fi qissatil bintaini wa akhiriha wa hiya qauluhu wa in kana yurasu kalala fi suratin nisa al-ayat ats-tsani asyar fi qissati Jabir. Kemungkinan kedua, ayat yang pertama itu berarti ayat ini yang kita bahas ini, itu memang dia diturunkan nuzulu awwaliha fi qissatil bintain. Ini diturunkan terkait dengan kasus dua anak perempuan Sa'ad bin Rabi. Wa akhiruha, tapi ayat berikutnya, nah, kalau kita buka ayat ke-12 ini kan ada disinggung walakum nisfu ma taraka azwajukum, ini kalau punya istri dan suami yang ditinggal. Di sini ada wa in kana rajulu yurathu kalalatan aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhumas sudus. Nah, ayat kedua 12 wa in kana rajulu yurathu kalalatan, ini terkait dengan kisah Jabir. Jadi Jabir itu tadi punya saudara perempuan tapi tidak punya anak perempuan. Wa yakunu muradu Jabirin. Nah, sehingga yang dimaksud dengan perkataan Jabir di atas tadi, fanazalat yusikumullahu fi auladikum, ya, itu yang dimaksud dengan Allah menurunkan yusikumullahu fi auladikum itu sampai ayat berikutnya gitu ya. Ai dzikrul kalalatil muttasil bihadhil ayah wallahu alam. Itu menyebutkan kalalah setelah ayat ini diturunkan. Allah alam, semuanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Ya, jelas ya. Kesimpulannya dari dua sababun nuzul ini ada perbedaan pendapat ya. Ibnu Katsir mengatakan bahwa Jabir ini hadis pertama ini bukan diturunkan untuk ayat ini tapi untuk ayat terakhir surat An-Nisa. Sedangkan ayat yang kedua atau hadis kedua ini diturunkan terkait ayat ini. Sedangkan Ibnu Hajar mengatakan ada dua kemungkinan. Memang dua riwayat ini diturunkan atau menjadi sababun nuzul dari ayat ini, ayat ke-11. Kemungkinan yang kedua
riwayat yang kedua ya, kasus Sa'ad bin Rabi' ini terkait dengan ayat ke-11, sedangkan kasus Jabir terkait dengan ayat ke-12. Nah, hanya perbedaan dalam memandang mana sebabun nuzul ayat ya, apakah riwayat ini atau riwayat itu. Sedangkan kalau terkait dengan isi dan kontennya tidak ada perbedaan ya, tidak ada pertentangan antara ayat 11, ayat ke-12 maupun ayat terakhir dari surat An-Nisa. Sama-sama berbicara tentang warisan dan bagaimana tata cara pembagiannya. Baik, jadi itu para saudara sekalian pembahasan kita di siang hari ini. Kita cukupkan sampai di sini, masih ada waktu sekitar 6 menit. Kalau ada yang ingin didiskusikan, saya persilakan. Cukup jelas tentang bab warisan? Ya. Piatu. Maksudnya? Maksudnya ada orang punya istri ya, kemudian istrinya meninggal, tapi dia punya anak, lalu dia menikah lagi. Nah, terus? Kemudian dia ini diasuh oleh saudara orang tuanya, yang kebetulan saudara tuanya ini suaminya meninggal, terus punya anak. Jadi saudaranya ini punya anak yatim, terus dianya ini ikut dirawat oleh bibinya itu. Terus dia itu kan bibinya itu makanya dia kan ikut makan anak. Terus apakah termasuk dia nanti ikut makan anak? Itu karena tiap bulan tuh keluarga bibinya itu dapat bantuan dari pemerintah. Sebenarnya saya masih belum tergambar. Jadi ada anak yatim. Ada anak itu dari keluarga miskin. Keluarga miskin, tapi dia yatim atau enggak? Yatim tapi dia sudah dewasa. Oh, yatim desa. Terus karena ibunya ini dalam kondisi sakit, akhirnya dia dirawat oleh bibinya. Oh, dia oleh bibinya janda. Ya. Terus punya anak. Punya anak. Punya anak. Oh, punya anak. Kan punya ini kan merawat ya, anak yatim. Ibarat sama-sama yatim. Iya, tapi yang satu itu sudah dewasa, sudah bisa memenuhi sendiri, cuma karena dia harus memenuhi kebutuhan ibunya sudah sakit itu, artinya kan dia dibantu dirawat oleh bibinya tadi. Oh, dirawat oleh bibinya ya? Iya, bibinya ini kan tiap bulan itu dapat bantuan dari pemerintah, dia ikut makan di situ, itu makan. Oh gitu. Maka dia termasuk lembaga itu, atau ada nggak ketentuan berapa persennya yang boleh dipakai? Ini kan harus juga kalau ada pengelola lembaga. Tapi yang anak yatim yang tadi itu nggak dapat bantuan? Nah, karena dia pun sudah dewasa. Oh, sudah dewasa. Masalahnya kan 20-an. 20. Iya. Tapi di situ ikut makan aja karena ibunya sakit kan? Iya, ini kebutuhannya yang dia butuhkan ya, ini dibantu sama bibinya tadi. Karena kan walaupun dia tidak bekerja kan penghasilannya juga pas-pasan. Terus yang bibinya tadi nggak kerja ya? Yang bantu tadi? Ya, ini sebenarnya kalau kita bicara ayat ini itu kan terkait dengan harta peninggalan ya. Harta peninggalan anak yatim yang ditinggalkan oleh orang tuanya yang sedang meninggal. Nah, ini kan teguran untuk itu tadi wali sebenarnya. Teguran untuk wali anak yatim, bagaimana
agar dia itu tidak mendolimi anak yatim yang sudah meninggal itu orang tuanya, sehingga dilarang untuk apa? Kalau makan ini bukan berarti dilarang ya. Jadi kalau misalnya memang yang mengelola itu termasuk kategori tadi bukan orang yang mampu, ya dibolehkan asalkan sekedarnya. Nah ini kan berarti kasusnya dia dapat bantuan ya. Bantuan itu juga termasuk, anak yatim itu dapat bantuan kan karena dia sebagai yatim ya. Artinya harta itu kan seharusnya harta dari anak yatim tadi. Nah sedangkan orang tuanya tadi memberikan makan kepada anak yatim yang lain itu ya, itu kan dalam rangka itu tadi ya mungkin dalam rangka berbuat baik gitu ya, dalam rangka toleransi ya. Kalau menurut saya pribadi, selama tidak terlalu berlebihan gitu ya, tidak berlebihan sampai mendolimi anak yatim yang ditinggal atau anak yatim yang dimiliki oleh harta atau anaknya sendiri, itu ya insya Allah tidak termasuk kategori memakan harta anak yatim gitu ya, selama tidak sampai mendolimi. Adapun kalau sampai mendolimi ya itu sudah termasuk kategori ini ya. Dan karena dia sebenarnya kalau sudah dewasa ya mungkin faktor kesadaran saja sih kan dia sudah bekerja, sudah dewasa gitu ya. Ketika dia makannya ikut bibinya itu ya kalau bisa ya kasih lah gitu ya bibinya tadi, meskipun apalagi kalau belum menikah kan. Belum menikah 20 kan berarti usia sudah selesai kuliah kan, kalau kuliah sudah dewasa itu tadi. Kalau selama nggak terlalu berlebihan sampai mentolimi ya, anak yatim itu jauh tidak masuk kategori ini. Yang ditegur di ayat ini itu kan ketika dia berlebihan ya, kemudian sampai mentolimi sampai anak yatim itu tidak mendapatkan haknya. Mungkin itu. Ada lagi? Piatu. Tapi piatu itu kan dia masih punya bapak. Ibunya. Oh ya sama saja nanti. Maksudnya ketika anak masih kecil kemudian dia punya harta peninggalan, harta warisan, yaitu secara hak itu hanya dia, terlepas dari dia itu dapat peninggalan harta ayahnya atau harta ibunya. Nah, itu berarti hukum aslinya ya harta punya anak kecil tadi ya, tidak, sehingga kalau ada yang mengelola ya statusnya dia sebagai pengelola gitu, bukan sebagai pemilik harta. Itu tadi patokannya ketika dia mengambil harta dari situ ya dengan cara yang baik, dalam artian itu hanya sebagai istilahnya upah atas karena dia mau merawat harta anaknya gitu ya, tidak ada ketentuan berapa-berapanya ya, berdasarkan adatnya gitu. Kira-kira kalau seperti itu termasuk kategori berlebihan atau tidak? Iya. Nggak masuk kategori misalkan pengelolanya dapat berapa persen dari, boleh nggak memakai dari donasi itu? Ya tergantung ininya, tergantung dari mestinya kan ada peraturannya ya seperti itu ketika yayasan. Kalau memang iya kan mesti ya ketika sumbangan untuk anak yatim gitu ya. Kalau memang murni untuk anak yatim ya, tapi kan sisi lain juga ketika lembaga tidak ada pemasukan lain juga bagaimana gitu ya. Yang baiknya kan memang kalau memang ada sumbangan dan sumbangan ini ya hanya khusus untuk anak yatim, memang harus dipakai untuk kebutuhan anak yatim itu. Nah, sedangkan ya operasional ya ngambil dari sumber lain. Tapi kalau tidak punya sumber lain terus gimana? Ya ketika misalnya suatu lembaga tidak ada sumber lain, kemudian adanya itu ya dikelola dengan baik gitu ya. Jangan sampai kemudian terlalu banyak ngambil dari harta itu tadi. Kayak zakat itu kan juga ada peraturannya. Ya, zakat itu kan memang ada ketentuan untuk amil, ya, jatah amil. Nah, sedangkan
Kalau untuk harta-harta yang lain itu memang tidak ada ketentuan baku, ya kembali ke itu tadi, bil ma'ruf itu tadi. Dan biasanya memang ada undang-undangnya kalau nggak salah itu. Yayasan sosial itu pengelolanya berhak ngambil berapa persen, itu ada regulasi dari pemerintah. Sehingga memang ketika ada donasi yang masuk, ya meskipun akadnya itu untuk donasi sosial, ya, tapi pengelolanya itu berhak dapat berapa persen. Nah itu kalau nggak salah di pemerintah sudah diatur. Maka dulu sempat ada kasus yang rame-rame, lembaga sosial yang gaji pengelolanya fantastis itu kan karena itu. Karena memang dia tidak memenuhi ini persyaratan itu tadi, tidak sesuai dengan ketentuan, terlalu besar ngambilnya, persenannya terlalu besar. Baik, cukup. Ya baik, demikian pembahasan kita di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat. Kita akhiri pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.